Yap, sebentar ya Pak. Ya, selamat siang semuanya. Saya Philip dari Binus Online dengan NIM 270249181. Ya, saya sekarang berada dengan Kiki, Bapak Kiki dari komunitas skizofrenia Indonesia ya Pak. komunitas peduli Peduli skizofrenia Indonesia. Oke, pertama-tama saya ingin menanyakan sesuatu Pak. Eh, Tujuan dari KPSI ini untuk apa ya Bapak? ya. Jadi KPSI itu adalah sebuah kelompok dukungan. Jadi kami sebuah komunitas. Kalau badan hukumnya kami adalah yayasan. Tujuan dibentuknya KPSI ini kan pertanyaannya gitu ya. Iya. Tujuannya adalah kita memberikan edukasi mengenai skizofrenia karena mungkin belum banyak yang paham apa itu skizofrenia, gejala-gejalanya, penanganannya, lalu buat keluarga bagaimana mendampinginya gitu ya. Jadi kami memberikan itu melalui program-program kerja yang ada di KPSI. Jadi tujuan utamanya seperti itu ya, supaya teman-teman yang mengalami skizofrenia ini pada akhirnya nanti diharapkan mereka bisa pulih. Mereka memahami edukasi yang baik, akhirnya mereka bisa kembali produktif gitu ya, bisa berfungsi lagi di masyarakat, bahkan ada yang sudah berprestasi gitu misalnya. Itu tujuan utamanya. Juga bagi keluarga yang merawatnya juga, mereka kan sehari-hari hidupnya dengan kita menyebutnya orang dengan skizofrenia atau kita singkat dengan ODS, itu juga nggak mudah kan, beban mereka juga cukup berat karena gangguan skizofrenia ini gangguan jiwa yang berat ya gitu. Akhirnya mereka pun juga ketika ODS-nya ini nanti bisa pulih dan berfungsi lagi, akhirnya pelan-pelan beban mereka akan semakin berkurang dan pada akhirnya ya mereka juga bisa merasakan oh ternyata saya sudah berhasil bisa mendampingi dan merawat dengan baik gitu. Mungkin banyak yang belum tahu itu skizofrenia itu apa ya Pak? Boleh bisa jelaskan apa itu skizofrenia? Jadi skizofrenia itu singkatnya gini, yaitu ada gangguan dalam menilai realita. Jadi antara realita yang dialami oleh orang dengan skizofrenia ini dengan realita yang sesungguhnya seperti kita hari ini, Philip, itu berbeda sama mereka. Kenapa bisa begitu? Karena ada gejala-gejala yang muncul, yaitu halusinasi. Halusinasi itu ya adanya di panca indera kita. Jadi ada bisikan-bisikan di telinganya, tapi tidak ada wujudnya. Kalau kita ngobrol hari ini kan kamu di situ, saya di sini ya. Kamu bicara, saya dengar gitu kan. Saya bicara, kamu dengar. Tapi ini tidak ada, Philip gitu. Jadi dia ada suara saja. Berarti kayak berhadapan dengan apa ya? Alam bawah sadarnya ya. Seperti itu. Alam bawah sadar ya. Ya memang bisa juga halusinasi itu muncul dari alam bawah sadarnya yang selama ini mungkin ditekan gitu ya. Gitu. Dan kemudian ada satu gejala lainnya, yaitu keyakinan yang tidak masuk akal. Dan itu sebenarnya berbeda lah sama keyakinan orang-orang pada umumnya. Tapi itu kita nggak bisa bantah itu keyakinan itu, Philips gitu. Dan itu buat yang mengalaminya adalah menjadi kebenaran yang disebut dengan waham atau delusi. Contohnya ya misalnya waham paranoid namanya. Kalau ada CCTV dia selalu bawaannya saya sedang diintai. Padahal kan CCTV ya kan, padahal CCTV kan itu untuk mengawasi, memantau, ya kan, memantau untuk keamanan kan. Tapi dia yakin sekali CCTV itu memantau dia, hanya untuk memantau dia gitu. Mengerti. Entah itu nanti apakah buat badan intelijen, bahkan udah sampai sejauh. Jadi kayak udah apa ya, bad feeling gitu ya dia bawaannya ya. Ya, jadi bawaannya kan saya bilang tadi paranoid, kalau anak muda bilangnya bahasa gaulnya parno gitu Parno. ya. Iya betul. Ya. Jadi kan dia ketakutan nih ya. Terus juga misalnya ada orang yang lagi duduk-duduk, misalnya kayak kakak-kakak yang di sana lagi duduk,
itu dia merasa sedang dibicarakan Iya. gitu, dan dia yakin sekali dia sedang dibicarakan padahal mereka sedang mendiskusikan hal yang lain. Oh, baik-baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya, tantangan terbesar KPSI dalam mengurangi stigma sosial terhadap penderita skizofrenia ini bagaimana ya, Bapak? Ya, tantangan terberatnya memang ya stigmanya sudah terbentuk sedemikian lama ya gitu. Kalau dulu misalnya saya masih kecil nih ya, di dekat lingkungan rumah saya ada yang berkeliaran terus rambutnya sudah panjang, kotor, bahkan mungkin ada yang mohon maaf tidak pakai baju. Nah, gambarannya orang dengan skizofrenia itu seperti itu, Philips gitu. Padahal kalau misalnya cepat-cepat ditangani, cepat-cepat diobati, mereka ini bisa pulih. Memang nasib yang terlantar itu memang kita juga prihatin ya. Tapi sekarang sih pemerintah juga sudah mulai banyak program-program. Kurang lebih berapa lama ya pulihnya dari skizofrenia itu, Bapak? Pulih dari skizofrenia tergantung ya gitu. Biasanya untuk pengobatan itu memang jangka panjang, Philips gitu. Jadi kan dalam pengobatan itu ada tahap-tahap Terapi seperti itu ya, Bapak? pulih. Ya, tahap-tahap untuk pemulihannya gitu. 2 tahun pertama, terus kemudian 5 tahun gitu. Dan pulih di sini bukan berarti hanya dari misalnya obatnya terus nanti gejala-gejala tadi bisa tidak muncul lagi, tapi juga selanjutnya gimana dia aktivitasnya, misalnya ketika mengalami skizofrenia studinya terhambat, nah gimana setelah itu dia bisa melanjutkan studinya, bisa lulus gitu. Ya. Jadi ada hal yang berkesan nggak sih saat menyembuhkan skizofrenia ini? Gimana? Hal yang berkesan bagi Bapak, satu orang yang sembuh dari penyakit skizofrenia ini? Ya, saya sendiri sebetulnya didiagnosa skizofrenia. Dan puji Tuhan ya dengan dukungan pengobatan yang rutin, dukungan keluarga, dukungan komunitas seperti KPSI ini, akhirnya saya bisa ngobrol sama Philip di sini. Baik Bapak. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir ya, Bapak. Harapan Bapak terhadap perubahan pandangan masyarakat terhadap penderita skizofrenia itu seperti apa ya, Bapak? Ya, saya harapkan pandangan masyarakat itu mulai berubah ya, dari tadi yang mereka menjauhi atau mereka mengolok-ngolok gitu ya, tapi sekarang ini dengan pengobatan yang sudah sangat baik, terus kemudian juga sudah banyak juga di media sosial edukasi, informasi, lalu KPSI juga sudah banyak program-program dukungan gitu ya. Kami harapkan ada perubahan gitu, perubahan sudut pandang yang Program dukungannya itu seperti apa ya, Bapak? Ya, kami ada program rutin kelompok dukungan sebaya atau peer support groups gitu ya. Jadi program ini kita dalam satu kelompok antar sesama orang dengan skizofrenia, mereka bisa saling sharing, dan satu kelompok lagi yang keluarganya yang merawat atau kerabatnya gitu, yang kita sebut caregivers gitu. Nah, itu saling sharing juga. Kenapa dibutuhkan saling sharing ini? Karena nggak bisa berjuang sendirian, Philips gitu ya. Kita butuh satu kelompok dukungan, sama-sama saling mendukung, saling menguatkan, mengingatkan minum obat dan sebagainya. Karena pengobatannya kan jangka panjang tadi. Pasti. Dan skizofrenia ini sebenarnya mereka sadar nggak sih mereka terkena skizofrenia? Awalnya memang banyak yang tidak sadar ya gitu. Tetapi justru itulah peran keluarga penting. Karena yang melihat yang kok anggota keluarga saya tiba-tiba dia berubah ya, kok berbeda ya, nggak seperti saya kenal gitu misalnya. Justru keluarga sendiri yang awalnya bisa melihat perubahan itu, dan kemudian mereka mencari tahu, mencari informasi, kemudian dilanjutkan dengan pengobatan. Baik. Mungkin itu saja sih pertanyaan dari saya, Bapak. Oke, terima kasih semuanya. Dan saya Philip dari Binus Online. Terima kasih dan selamat siang. Oke. Makasih banyak, Philip. Ya, makasih banyak, Bapak. Kami mau mulai rapat soalnya. Oke. Thank you Maaf ya. Bapak mengganggu waktunya. Ya.